Halo, apa kabar saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan kali ini dan kita mengucap syukur pada Tuhan oleh karena kemurahan kita dipertemukan. Ada yang perlu saya sampaikan karena saya harus menjawab pertanyaan tentang garam perjanjian. Kita buka di dalam Imamat 2 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan garam perjanjian? Ini menarik sekali saudaraku karena Allah memakai kebiasaan adat istiadat yang berlaku pada saat itu, kemudian dipakai oleh Allah untuk mengingatkan kepada umat yang dikasihi, yaitu umat Israel, dalam konteks mempersembahkan korban sajian. Korban sajian adalah korban ucapan syukur dari segala yang sudah dikerjakan oleh orang Israel di bidang pertanian, di bidang ternak, ya, mereka harus mempersembahkan apa yang mereka dapat, dan itu yang disebut sebagai korban sajian. Jadi kalau mereka bertani, maka mereka harus mempersembahkan hasil dari pertanian, yaitu berupa gandum. Kalau mereka beternak, mereka mempersembahkan ternaknya. Kalau mereka tidak punya apa-apa, ya, tapi mereka merasa hidup diberkati Tuhan, maka mereka mempersembahkan roti bundar sebagai kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam mempersembahkan korban sajian ini, Tuhan Allah memperingatkan kepada mereka, bumbui dengan garam. Dan itu disebut sebagai garam perjanjian. Tradisi pada saat itu, yaitu orang-orang Badui yang ada di mereka hidup di padang gurun gitu ya. Ketika mereka bertemu dengan orang asing, menjamu orang asing, kemudian di dalam perjamuan asing itu kemudian mereka bubui dengan garam sebagai tanda bentuk persahabatan antara orang pada saat itu dengan tamu asing mereka. Nah, Allah memakai keadaan itu sebagai persahabatan antara Allah dengan umatnya. Di dalam mempersembahkan korban sajian itu, Allah mengingatkan bahwa ada persahabatan antara Allah dengan umatnya. Yang pertama itu, saudaraku. Yang kedua, garam yang dibubui itu, yang kemudian disebut sebagai garam perjanjian, untuk mengingatkan antara janji Allah dengan umatnya itu, bahwa Allah menyertai mereka, memberkati mereka. Barang siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk Allah, barang siapa yang akan memberkati Israel akan diberkati oleh Allah. Allah membuat mereka bangsa yang besar. Itu semua janji-janji Tuhan diingatkan kembali lewat garam perjanjian itu. Yang pertama, ya, tentang persahabatan antara Allah dengan orang Israel, dan yang kedua tentang janji Allah diteguhkan kembali lewat garam perjanjian. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, betapa hebatnya, dahsyatnya Allah Israel, Allah yang sama yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.